Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwahillah rahmatullahi alaikum. Kita masuk di pembahasan tentang al-hal ya. Halaman 481 ya. Apa itu al-hal? Hal ini sebetulnya sudah jadi bahasa Indonesia ya. Hal atau apa? Keadaan. Dalam istilah ilmu nahwu, al-hal itu ya, menurut Syekh Khalid di sini, wasfun fadlatun yubayyinu hay'ata sahibihi waqta wuqu'il fi'li. Hal itu wasf, merupakan sifat atau karakteristik. Fadlah yang merupakan kata tambahan, jadi bukan struktur utama dari kalimat ya. Yubayyinu hay'ata sahibi, yang menjelaskan keadaan pelakunya. Waqta wuqu'il fi'li, pada waktu berlangsungnya aktivitas. Contohnya begini, nahwu safara Muhammadun rakiban. Safara Muhammadun rakiban. Safar ya, artinya apa? Ya, safar, melakukan perjalanan ya. Fa'il atau pelaku dari perbuatan itu adalah Muhammad. Artinya Muhammad melakukan safar. Rakiban, nah inilah sebagai hal, dia menjelaskan keadaan Muhammad pada saat perbuatan itu berlangsung, dalam keadaan berkendara. Jadi rakiban halun yubayyinu hay'ata Muhammadin waqtas safar. Ini merupakan hal yang menjelaskan hay'ah, kondisi Muhammad pada waktu safar. Ini dia dalam keadaan berkendara. Hukmul halin nasb. Ya, hukum al-hal itu nasab. Sekarang kita lihat beberapa tatbik ya, beberapa contoh. Ada 5 yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama, qala ta'ala, ini firman Allah Ta'ala dalam suratul Qasas ayat 21. Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Ini kisah Nabiullah Musa alaihissalam ya, diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ya, keluar meninggalkan Mesir ya, dalam keadaan takut. Fa kharaja minha, lalu dia keluar darinya khaifan. Nah, ini hal dalam keadaan takut. Li khaifan merupakan halun mansub wa alamatu nasbihil fathah. Cukup jelas ya, tanda nasabnya adalah fathah karena merupakan isim mufrad, khaifan. Contoh yang kedua, qala ta'ala, ini dalam suratul A'raf ayat 29. Wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Yang menjadi hal di situ adalah lafaz mukhlisin. Wad'uuhu, serulah atau berdoalah kepadanya, mukhlisina, dalam keadaan apa? Mukhlis ya. Mukhlisina lahuddin. Lafaz mukhlisina itu halun mansub wa alamatu nasbihil ya li'annahu jam'u muzakkarin salim ya. Jamak muzakkar salim dari kata mukhlis. Marfu'nya mukhlisun, mansubnya mukhlisin. Jadi itu merupakan wasf. Wasf itu apa? Kata sifat ya, atau bedakan wasf itu dengan sifat ya. Jadi polanya masuk pola sifat, tapi bukan sifat dalam arti na'tun ya, bukan ya. Wasf di sini maksudnya polanya ya. Di situ di atas tadi bentuknya apa? Isim fa'il. Khaifan, mukhlisin. Nah, itu kan bentuk isim
fa'il ya, salah satu jenis wasf. Kemudian contoh yang ketiga, qala ta'ala, ini dalam surah Al-Mumtahinah atau surah Al-Mumtahanah ayat 10. Idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Perhatikan lafaz muhajirat. Ya, jika datang kepada kalian al-mu'minat, wanita beriman, muhajirat, dalam keadaan berhijrah. Ya. Lafaz muhajirat ini halun mansub. Wa alamatu nasbihil kasrah li'annahu jam'u muannatsin salim. Jamak muannas salim. Muhajirat bentuk jamak muannas salim dari kata muhajiru. Dari kata hajara yuhajiru. Contoh yang keempat ini hadis riwayat Al-Bukhari, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ini sebetulnya hadis yang berkaitan dengan hukum al-mashu 'alal khuffain, ya, mengusap kedua khuf. Itu ada dalam pembahasan thaharah. Kalau orang memakai khuf dengan syarat-syarat tertentu, ya, diantaranya memasukkan atau memakai khufnya itu dalam keadaan sudah suci, ya. Yang bersangkutan suci dari hadas, dia memakai, maka nanti ketika berwudu tidak harus dia melepas khufnya untuk mencuci kaki. Dia wudu seperti biasa, khusus untuk kaki cukup diusap. Nah, ada syaratnya, yaitu salah satunya memakai khuf itu dalam keadaan suci. Nah, dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari ini diantaranya. Jadi ceritanya ada sahabat itu melihat Nabi SAW hendak wudu, lalu dia bermaksud membantu melepaskan khufnya Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, da'huma, biarkan saja, tidak usah dilepas. Ya, da'huma, biarkan keduanya, maksudnya kedua khuf, tidak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena sesungguhnya aku memasukkan keduanya, ini artinya memakai kedua khuf itu, tahiratain, dalam keadaan suci. Jadi memasukkan kakinya, jadi kaki yang dimaksud dengan keduanya, ya, masukkan kedua kakinya dalam keadaan suci sehingga tidak perlu dilepas. Nah, lafaz yang menjadi hal itu adalah tahiratain, ya. Tahiratain halun mansub wa alamatu nasbihil ya li'annahu musanna, ya. Bentuk dual, bentuk tunggalnya tahirah, ya, tahirah dari kata itu isim fa'il dari tahura ya tuhuru, ya. Contoh terakhir, wataqul, ini kalimat biasa, ya, ja'a zaidun dhahikan, ya, datang Zaid dalam keadaan tertawa. Dhahikan ini juga bentuk isim fa'il dari kata dhahika yadhaku. Kemudian contoh yang lain, fahasat tabibul maridah jalisain, ya. Yang menjadi halnya itu adalah lafaz jalisain, ya, dalam keadaan keduanya itu duduk. Di tabib, marid, orang yang sakit, dokter, ada orang sakit, ya. Jalisain, keduanya dalam keadaan duduk. Itu juga bentuk isim fa'il dari kata ja, ya, bentuk tunggal, maaf, ya, dari kata bentuk musanna, bentuk dual dari kata jalis, ya, jalis, jalisan atau jalisain itu isim fa'il dari jalasa yajlisu. Contoh berikut, ja'at tullabu rakibina. Ya, rakibin itu untuk jamak. Nah, kalau yang tadi jalis ini i'rabnya hal mansub, ya, wa alamatu nasbihil ya li'annahu musanna. Kalau rakibin sama, halun juga, halun mansub wa alamatu nasbihil ya, sama-sama ya, cuman bedanya ini adalah jamak muzakkar li'annahu jam'u muzakkarin salim. Jamak muzakkar dari kata rakib. Rakib itu bentuk isim fa'il dari rakiba yarkabu. Kemudian yang terakhir sama ini, cuman pelakunya muannas, ya, perempuan jamak,
Ja'at talibatu rakibatin, harus mansub dan mansubnya dengan kasrah karena jamak muannas salim. Rakibat halun mansub wa alamatu nasbihil kasrah annahu jam'u muannatsin salim. Cukup jelas ya? Nah, sekarang kita lihat pembagian atau jenis-jenisnya. Aqsamul hal. Nah, jenis-jenis al-hal. Ada 3 macam ya. Al-halu salah satu aqsam. Hal itu ada 3 macam. Yang pertama mufrad. Mufrad ini bukan dari segi komponen tunggal ya, mufrad, dual, musanna atau jamak, plural, bukan itu ya. Mufrad dalam pembahasan ini di poin A disebutkan al-halul mufrad itu adalah ma laysa jumlatan wala shibha jumlah, yang bukan merupakan jumlah dan bukan shibhu jumlah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jumlah, bentuknya jumlah. Yang ketiga shibhu jumlah. Nah, kita lihat dulu yang pertama al-halul mufrad yang bukan jumlah dan bukan pula shibhu jumlah. Contoh ya, nahwu qaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam suratul Qasas yang tadi ya, ayat 21, fa kharaja minha khaifan. Ini hal mufrad. Kenapa disebut mufrad? Karena bukan karena isi mufrad ya, tapi karena apa? Karena bukan jumlah dan bukan pula shibhu jumlah. Atau kalau mau lebih jelasnya di contoh kedua dalam surah Yusuf ayat 99 ya, wa qaulihi ta'ala udkhulu misra insyaallahu aminin. Perhatikan lafaz aminin itu hal mufrad. Meskipun bentuknya jamak muzakkar salim. Paham ya? Disebut hal mufrad kenapa? Karena dia bukan jumlah, bukan syibhu jumlah. Meskipun bentuknya bukan isim mufrad. Jadi sekali lagi disebut al-halul mufrad itu bukan berarti halnya dalam bentuk isim mufrad. Bisa saja bentuknya musanna, bisa saja bentuknya jamak ya. Yang jelas dia bukan jumlah, baik jumlah ismiyah atau fi'liyah, dan bukan syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu ya zarf, jar majrur ya. Kalau tidak berbentuk seperti itu, bukan jumlah, bukan syibhu jumlah, maka dihukumi sebagai al-halul mufrad meskipun bentuknya jamak atau musanna. Nah, ini contohnya ya. Udkhulu misra insyaallahu aminin. Masuklah kalian ke Mesir insyaallah dalam keadaan aman. Dalam surah Yusuf ya. Kemudian wa qauluk atau wa qaulik ya, contoh yang ketiga, ja'at Fatimatu dhahikatan. Cukup jelas ya. Kalau tadi kan contohnya ja'a Zaidun dhahikan karena mufrad. Kalau ini mufradah. Ja'at pakai ta'nis sukun, kemudian Fatimah itu fa'il, kemudian karena fa'il dia marfu, tidak boleh tanwin ya karena mamnu' minas sarf. Kemudian dhahikatan ini sebagai hal mansub. Wa alamatun nasbihil fathah li'annahu ism mufrad. Itu jenis yang pertama al-halul mufrad. Nah, sekarang kita lihat al-halul jumlah. Al-hal yang berupa jumlah. Sebagaimana jumlah biasanya itu ada 2 macam, nau'an. Ada yang ismiyah ya, ada yang fi'liyah, ismiyah wa fi'liyah. Contoh yang al-ismiyah. Nahu ja'al farisu saifuhu marfu'. Ya. Datang al-faris. Al-faris itu apa? Pengendara kuda ya. Pasukan apa? Kavaleri ya, pakai kuda. Al-faris. Tapi 1 orang ya. Ya al-farisu. Nah, halnya mana? Itu di belakang jumlah saifuhu marfu. Dalam keadaan pedangnya terangkat. Ya. Pedangnya diangkat. Itu halnya. Makanya kalau diterjemahkan dalam keadaan pedangnya diangkat. Jaa fi'lun madin. Kemudian al-farisu fa'il. Cukup jelas ya. Saifuhu, ini jumlah.
Karena jumlah ismiyah berarti mubtada khobar. Ya, saifuhu mubtada, marfu itu khobar. Jadi lafaz saifuhu mubtada, lafaz marfu itu khobar. Kemudian wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin halun minal faris. Ya, jumlah ismiyah yakni saifuhu marfu dalam posisi nasab sebagai hal dari kata al-faris. Ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita lihat yang jenis al-halul jumlah yang kedua, yaitu al-fi'liyah, berupa kalimat fi'liyah atau jumlah fi'liyah. Nah, contohnya jaa Muhammadun yadhaku. I'rabnya mirip dengan tadi, jaa Muhammadun, mirip dengan tadi kan, jaa al-farisu, sama itu fi'il madhi kemudian fa'il. Yadhaku, nah ini strukturnya sekarang fi'liyah, berarti fi'il dan fa'il. Ya. Fi'lun, ya, yadhaku fi'lun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wal jumlatul fi'liyatu yadhaku fi mahalli nasbin halun min Muhammad. Cukup jelas ya. Nah, hanya saja ada catatan untuk al-halul jumlah. Ada tanbih di sini yang beliau sampaikan perlu menjadi perhatian kita, bahwa yang pertama, la budda an tashtamila jumlatul hali ala rabitin yarbituha bi sahibil hal. La budda, harus ada, tidak bisa tidak. Ya. Harus mencakup jumlah itu, harus dicakup oleh jumlatul hal. Dia harus mencakup apa? Rabit, harus ada rabit, pengikat, ya, kata yang mengikat. Yarbituha bi sahibil hal, yang mengikatkannya dengan pemilik hal, sahibul halnya atau pemilik keadaan itu. Nah, warrabit itu salah satu anwa. Nah, kata yang mengikat itu, ar-rabit itu ada 3 macam. Dia yaitu al-wawu faqat, bisa pakai wawu saja. Ini nanti dikenal dengan istilah wawul hal. Kemudian yang kedua bisa ad-dhamiru faqat, dhamir saja. Ada dhamir yang akan kembali kepada sahibul hal. Kemudian yang ketiga, dua-duanya kombinasi, al-wawu wad-dhamiru ma'an. Al-wawu dan dhamir sekaligus atau bersamaan, dua-duanya. Contoh, ini yang wawu saja dah ya, al-wawu faqat yang nomor 1. Wa tusamma wawal hal, itu dinamakan sebagai waw al hal. Contoh, jaa zaidun wasyamsu tali'ah. Ya. Itu halnya berupa jumlah ismiyah. Karena ada struktur mubtada khabar di belakang, ya. Di sini menggunakan rabit berupa huruf waw, disebut wawul hal. Jadi al wawu wawul hal, syamsu mubtadaun marfu', tali'atun khabarun marfu', wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin halun min zaid. Ya, cukup jelas ya. Ini menggunakan rabit. Rabit itu tadi apa? Kata yang mengikat hal itu dengan sahibul halnya. Jadi kalau diterjemahkan, datang Zaid sementara matahari dalam keadaan terbit. Tali'ah bisa diartikan sementara atau sedangkan, atau langsung bisa juga Zaid datang dalam keadaan matahari terbit, bisa juga begitu ya. Contoh, ini bentuk ad-dhamiru faqat, rabitnya berupa dhamir saja. Nahu contoh qaulihi ta'ala dalam surah Yusuf ayat 16, waja'u abahum isya'ayyabkun. Nah, ja'u fi'il madhi, sekaligus ada fa'il di situ, ada wawul jamaah. Abahum ini apa? Maf'ulun bihi. Kemudian isya'an ini apa? Zarf. Nah, halnya yang mana? Itu lafaz yabkun, dalam keadaan menangis. Mereka mendatangi ayah mereka ya, waktu petang atau di waktu malam dalam keadaan menangis. Nah, menangis ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kan? Ya, bukun itu dari kata baka ia beki.
bentuk fi'il mudhari ya. Nah, yabkun fi'lun mudhari. Al-wawu fa'il. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli nasbin hal. Mana robitnya, domirnya mana? Ada di situ. Ya, itu yang menjadi fa'il tadi. Wa rabitu huwa ad-dhamiru min yabkun wa huwa wawul jamaah. Ya, lafaz yabkun itu ada dhamir di situ kan? Yang menjadi fa'il tadi yaitu wawul jamaah. Jadi ini dhamirnya yang menjadi rabit. Contoh lain, wa qaulik jaa Muhammadun wajhuhu mudhi'un. Wajhuh, wawunya itu bukan wawul hal ya, itu wawu satu kata dengan wajhuh, satu kesatuan maksudnya, wajahnya. Datang Muhammad, wajahnya bersinar, ya, cerah. Nah, ini karena sebagai hal berarti kita terjemahkan datang Muhammad, datang dalam keadaan wajahnya berseri atau bersinar cerah. Wajhuhu mudhi'un, ini jumlah ismiyah. Ya. Nah, jumlatun ismiyatun fi mahalli nasbin hal. Warabitu huwal ha'u min wajhuh. Sementara rabitnya adalah huruf ha, dhamir dari kata wajhuhu. Itu ada ha terakhir di belakang kan? Itu dhamir yang merupakan rabit. Jadi itu ketentuan kalau berkaitan dengan hal jumlah. Jadi harus ada rabit. Rabitnya bisa berupa apa? Huruf wawul hal, ini dikenal sebagai wawul hal, kemudian bisa juga berupa dhamir. Bisa juga kombinasi. Nah, ini yang ketiga sekarang. Al-wawu wad-dhamiru ma'an. Wawu, wawul hal dan dhamir sekaligus. Nahwu contoh. Qaulihi ta'ala, ini dalam surah Ali Imran ayat 39. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun. Ini tentang apa ini kisah Maryam alaihissalam. Malaikat pun memanggilnya atau menyerunya. Zakaria ini ya, tentang Zakaria. Ini Zakaria, Nabi Zakaria. Fanadathul malaik, lalu malaikat menyerunya wa huwa qa'imun, sedangkan dia dalam keadaan berdiri. Ini saat dia sedang berdiri saat itu dipanggil oleh malaikat. Nah, di situ ada dua rabit. Yang pertama, al-wawu pada lafaz wa huwa, ada wawu sebelum huwa itu kan. Nah, itu sebagai wawul hal. Kemudian rabit yang kedua itu adalah dhamir huwa yang sekaligus juga sebagai mubtada di sini. Jadi huwa mubtada, qaim khabarun, wal jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin hal, wal rabitu wawul hali wad dhamiru huwa. Jadi rabit berupa wawul hal dan dhamir huwa. Contoh yang lain. Wa qaulihi ta'ala, ini dalam surah Al-Maidah ayat 95. La taqtulus sayda wa antum hurum. Janganlah kalian membunuh hewan buruan sedangkan kalian sedang ihram. Nah, halnya adalah jumlah ismiyah wa antum hurum. Perhatikan ada waw, ada dhamir. Jadi al-jumlatul ismiyatu fi mahalli nasbin hal warabitu wawul hali wad dhamiru antum. Cukup jelas ya? Wa antum itu merupakan rabit. Ada dua di situ. Itu tanbih yang pertama ya. Jadi sekali lagi hal yang berupa jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah selalu punya rabit. Rabitnya bisa berupa wawul hal atau berupa dhamir atau berupa kombinasi keduanya, dua-duanya. Okay. Sekarang tanbih kedua. Al-jumalu ba'dal ma'arifi ahwal wa ba'dan nakirati sifat. Nah, ini perhatikan ya. Kalimat yang ada setelah ma'rifah itu merupakan hal. Sementara yang ada setelah nakirah itu sifat. Contoh. Ra'aitu Muhammadan yadhaku. Perhatikan lafaz Muhammadan itu isim ma'rifah. Ma'rifah ya?
karena berupa alam. Yang ada di belakangnya adalah jumlah fi'liyah, yadhaku. Kaidahnya menyebutkan al-jumalu ba'dal ma'arifi ahwal. Jumlah setelah ma'rifah. Jadi ini kaidahnya ini menggunakan reaksi bentuk jamak. Al-jumal itu jamak dari kata jumlah, ma'arif itu dari kata ma'rifah, kemudian ahwal dari kata hal. Ya. Jadi yadhaku jumlatun fi'liyatun waqa'at ba'da ma'rifati Muhammad. Kata yadhaku merupakan jumlah fi'liyah yang terletak setelah ma'rifah, yaitu lafaz Muhammad. Wa tashtamilu ala rabitin yarbituha bil ma'rifati allati qablaha, dan dia mencakup ada kata rabit yang mengikatkannya dengan ma'rifah yang ada sebelumnya. Jadi Muhammad sebagai sahibul hal, ada rabit pada kata yadhaku. Apa itu? Wa huwa dhamirul mustatiru fi yadhak, yaitu dhamir yang mustatir pada lafaz yadhaku. Ada huwa di situ kan, mustatirun jawazan. Fa hadhil jumlatu fi mahalli nasbin halun min Muhammad. Ya, kalimat ini yakni yadhaku, kalimat atau jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il itu dalam posisi nasab hal dari Muhammad. Hati-hati kalau lafaz Muhammad yang tadi ma'rifah kita ganti dengan nakirah. Perhatikan, ra'aitu rajulan yadhaku. Rajulan itu nakirah, ya. Nah, kaidahnya wa ba'dan nakirati sifat. Ya, jumlah yang ada setelah nakirah itu sifat. Rajulan nakirah, nakirah dia, maka jumlah di belakang yadhaku, jumlah kebetulan jumlah fi'liyah itu sifat. Yadhaku jumlatun fi'liyatun waqa'at ba'da nakirati rajulan. Yadhaku merupakan kalimat fi'liyah, jumlah fi'liyah yang terletak setelah bentuk nakirah yaitu rajulan. Wa tashtamilu ala rabitin yarbituha bin nakiratil lati qablaha, dan mencakup ada pengikat yang mengikatkannya dengan nakirah yang ada sebelumnya. Wa huwa dhamirul mustatiru fi yadhaku, sama ya, yaitu dhamir mustatir yang ada pada lafaz yadhaku. Cuman perhatikan, fa hadhil jumlatu fi mahalli nasbin na'tun li rajulan. Jumlah ini yakni yadhaku itu fi mahali nasbin, fi mahali nasbin juga. Kenapa? Karena lafaz rajulan mansub, ya. Ra'aitu rajulan, rajulan itu mansub sebagai maf'ulun bihi, maka na'atnya juga mansub fi mahali nasb. Seandainya di situ kita pakai ja'a rajulun, nah ja'a rajulun yadhaku, berarti i'rab yadhaku fi mahali raf'in. Ya, bukan hal. Na'at. Jadi karena jumlah setelah nakirah. Ya, ini tanbih kedua ya. Jadi hati-hati kalau ketemu model mirip seperti hal ya, berupa jumlah. Ini yang berupa jumlah saja ya. Kalau mufrad tidak berlaku. Ini ketentuan untuk jumlah. Kalau sahibul halnya ma'rifah, benar itu sebagai hal. Jumlah yang ada di belakang baik ismiyah maupun fi'liyah itu sebagai hal. Hati-hati kalau ternyata sahibul halnya bukan ma'rifah, berarti bukan hal itu. Kalau sahibul halnya nakirah, berarti tidak bisa disebut hal, melainkan nanti sebagai na'at, sifat ya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Yang terakhir, jenis terakhir, al-halu syibuhul jumlah. Nawan, ada dua macam ya, seperti biasa ya, yang disebut syibul jumlah itu ya az-zarf wal jar wal majrur. In waqa'a syibuhul jumlati fi mauqi'il hali kana muta'alliqan bi mahzufin wujuban taqdiruhu istaqarra aw mustaqir. Jika terletak atau jika ada syibuhul jumlah pada posisi hal, misalnya tadi bentuknya zarf atau jar majrur, maka dia muta'alliq ya, bertaluk atau bergantung, berkaitan dengan kata yang mahzuf
secara wajib takdirnya bisa istaqara atau mustakir. Ya, untuk mudahnya kita pakai mustakir sih ya. Kalau istaqara nanti Anda bingung lagi itu jumlah fi'liyah. Kalau mustakir kan langsung ya. Wa hadzal mahzufu huwal halu fil haqiqah. Kata yang mahzuf ini misalnya kata mustakir kita pakai, itulah yang merupakan hal ya dalam hakikat. Jadi halnya itu bukan zarfnya atau jar majrur. Halnya yang mana? Muta'alliqnya kemana? Ya. Wa syibhul jumlati muta'alliqun bihi. Syibhul jumlah itu berta'alluq saja dengan, bukan dia sebagai halnya. Contoh begini. Az-zarf yang bentuknya zarf. Nahu ra'aitul hilala bainas sahabi. Ya. Ra'aitul hilala ini fi'il fa'il maf'ul ya. Ra'aitul hilala bainas sahabi ini merupakan bentuk zarf. Baina zarful makan ya, as-sahab mudhaf ilaihi. Jadi baina zarfu makanin mansub, as-sahabi mudhafun ilaihi majrur. Wa shibhul jumlati muta'alliqun bi mahzufin halun minal hilal. Shibhul jumlah ini yang berupa kata atau zarf bainas sahab ini muta'alliq dengan kata yang dihapus, yang itu merupakan hal dari hilal. Jadi kalau takdirnya apa? Ra'aitul hilala mustaqirran bainas sahabi. Nah, yang menjadi halnya itu adalah lafaz mustaqirran itu. Ya. Jadi bukan bainas sahabi. Bedakan tadi dengan jumlah hal jumlah. Hal jumlah itu yang menjadi halnya mana? Jumlahnya. Sementara kalau syibhul jumlah, bukan syibhul jumlah yang menjadi halnya. Ya, bisa dipahami ya? Atau kalau tadi kan contohnya begini ya, misalnya tadi ra'aitu Muhammadan yadhaku. Ya. Ini jumlah ini kan. Nah, ini apa? Fi'il fa'il maf'ul. Ya, ini hal jumlah fi'liyah yang merupakan hal. Ya. Sementara pada contoh zarf di sini misalnya kita ganti. Ra'aitul hilala bainas sahab. Ya. Bainas sahab. Ini bentuknya syibhul jumlah. Ya, syibhul jumlah. Ingat, bukan syibhul jumlah ini yang menjadi hal, bukan. Yang menjadi halnya itu adalah kata di sini yang mahzuf. Dah? Nah, misalnya takdirnya mustaqir. Mustaqirran. Ya, inilah yang menjadi hal, ya. Jadi kalau i'rabnya itu disebutnya syibhul jumlah atau zarful makan ini ya, dan mudhaf ilaihinya itu merupakan apa? Muta'alliqun bi mahzufin. Nah, takdiruhu misalnya mustaqirran fi mahalli nasbin halun minal hilal. Ya. Jadi halnya bukan ini ya, bukan syibhu jumlahnya. Tapi kata mahzufnya. Sementara kalau dia bentuknya jumlah, halnya mana? Halnya adalah jumlah tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian sekarang kita lihat al-jar wal majrur. Bentuk syibhul jumlah yang kedua yaitu struktur al-jar dan al-majrur. Ada huruf jar, kemudian ada kata yang dijar di belakang. Contoh, nah jaa Zaidun fi zinatihi. Ya. Datang Zaid, nah dalam keadaan berada dalam apa? Dia memakai perhiasan, dalam perhiasan. Fi zinatihi jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin halum min Zaid. Nah, jadi kalau dibaca takdirnya jaa Zaidun mustaqirran fi zinatihi.
Nah, lafaz yang mahzuf itulah yang merupakan hal. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan sampai sini ya. Masih ada satu topik lagi terakhir ya. Tapi sebelum kita tuntaskan, kalau ada yang mau didiskusikan berkaitan tadi dengan pengantar tentang al-hal, jenis-jenisnya ya, kemudian ada sedikit tanbih berkaitan dengan hal yang berupa jumlah. Pertama harus ada robit. Robitnya bisa berupa apa? Wawul hal, bisa berupa dhamir atau kombinasi dari keduanya. Kemudian tanbih yang kedua, hati-hati, sahibul hal itu harus ma'rifah untuk jumlah tadi ya, untuk hal yang berupa jumlah. Jadi sahibul hal itu wajib ma'rifah. Kalau nakirah, nah ada jumlah di belakang, itu bukan hal melainkan sifat atau nak. Kemudian yang terakhir tentang syibhul jumlah. Catatan untuk hal yang berupa syibhul jumlah ini, sekali lagi, halnya itu bukan syibhu jumlahnya, tetapi kata yang mahzuf di situ, muta'alliqnya. Ya. Pasti ada, silakan. Ustaz, kalau seperti ja'a zaidun wasyamsu wa ini wawnya ini bisa bukan waw halilah. Apakah itu bisa disebut juga sebagai waw tidak? Tidak bisa. Beda nanti. Beda makna nanti kalau dimaknai seperti itu. Kalau kita maknai begitu, berarti ja'a zaidun titik. Baru kita bikin lagi kalimat baru, wasyamsu taliyah. Jadi itu dua kalimat yang tidak nyambung. Ya. Zaid datang dan matahari terbit. Kalimat baru. Kalau kita anggap sebagai wawul ibtida semata, dia kalimat baru, mubtada khobar strukturnya, nggak harus nyambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi bisa saja itu maknanya datang Zaid, kemudian apa? Zaid datang, kemudian apa? Matahari terbit. Matahari terbit itu bisa sebelum dia datang, bisa setelah dia datang. Tapi kalau dimaknai sebagai wawul hal, berarti itu berkaitan erat, bahwa pada saat Zaid datang matahari sedang terbit. Karena hal itu tadi kan apa? Yubayyinu hay'ah. Itu dia menjelaskan hay'atal fa'il hina waqa'al fi'lu. Itu menjelaskan keadaan pelaku atau sahibul hal ketika terjadi perbuatan itu. Baik ya. Silakan. Apa di halaman? Saya belum terlalu menangkap itu yang hal syibhul jumlah. Iya, kenapa itu? Masih belum terlalu paham. Ya. Ya, pelan-pelan saja ya. Jadi kalau kita bicara syibhul jumlah, nah itu sebetulnya dia bukan struktur inti dari kalimat. Ya, makanya selalu dia bertaluk. Dalam pembahasan khobar yang lalu kan ada khobar yang berupa syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah itu bukan dia yang sebagai khobar. Misalnya kita sebut Zaidun fiddari. Zaidun fiddari. Zaidun mubtada, khobarnya mana? Bukan fiddari yang khobarnya. Itu syibhul jumlah, jar majrur, bukan khobar. Khobarnya mana? Ada kata yang mahzuf di situ. Ya, Zaidun titik-titik fiddari. Nah, biasanya kita pakai misalnya mustaqir. Zaidun mustaqirun fiddari. Atau ada juga yang pakai kainun. Zaidun kainun fiddari. Itu sebetulnya struktur aslinya. Zaid ada di rumah. Nah, paham maksudnya? Kalau diterjemahkan tuh, Zaid di rumah itu dalam bahasa Indonesia pun juga tidak berterima sebagai mubtada, sebagai subjek predikat. Kenapa? Karena kata depan di dan kata yang ada di belakang itu tidak bisa jadi predikat. Predikatnya ada kata yang dihapus di situ. Ya, karena kata yang dihapus itu mahzuf muta'alliq. Muta'alliq dari kata jar majrur atau zarf.
Jadi kalau dikatakan Zaidun fiddari, itu sebetulnya Zaidun kainun fiddari. Zaid itu ada di rumah. Atau Zaidun mustaqirrun fiddari. Mustaqirrun itu artinya berdiam di rumah. Nah, kata kain atau mustaqirrun itulah yang merupakan khobarnya. Tapi dia mahzuf. Kenapa mahzuf? Karena sudah lazim dipahami, ya. Sama juga tadi ya, ra'aitul hilala bainas sahab. Yang menjadi halnya itu bukan bainas sahab, tapi kata mahzuf di situ. Ra'aitul hilala mustaqirran. Aku melihat hilal, bulan sahab itu ada di antara awan. Tapi ada. Ya, ada. Berada atau terletak atau apalah ya. Jadi kata istaqarra yastaqir. Bentuk isim fa'il mustaqir. Baik, sekarang kita lihat topik terakhir, ta'addudul hal, berbilangnya hal. Hal itu bisa lebih dari satu maksudnya ya. Qad ta'addadul halu wa sahibuha wahid. Ya, terkadang berbilang hal sementara sahibnya atau pemilik halnya satu. Nahu qaulihi ta'ala. Contoh firman Allah Ta'ala dalam surat Thaha ayat 86. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ada dua di situ. Ya. Fakharaja Musa, wa faraja'a ya, kembali ya. Jadi ceritanya ini kan Nabiullah Musa alaihissalam itu dipanggil oleh Allah Ta'ala ke bukit ya, Bukit Tur, meninggalkan kaumnya 30 hari dipanggil, tapi beliau genapkan jadi 40 hari. Ternyata sepeninggalnya tuh kaumnya di belakang malah nyembah berhala, bikin patung anak lembu itu, lalu mereka sembah. Nah, ketika pulang Nabi Musa alaihissalam tuh marah. Memang sebelum pulang sudah diwahyukan juga bahwa kaumnya itu di belakang tuh gini, melakukan perbuatan buruk. Maka ketika pulang ini disebutkan faraja'a Musa ila qaumih. Lalu pulanglah Musa kepada kaumnya ghadbana asifa. Ini hal dua-duanya. Ghadbana dalam keadaan marah, asifan dalam keadaan menyesal. Menyesal itu kenapa ini kaum tidak menjaga iman mereka ya, justru sepeninggal nabinya malah melakukan kemaksiatan. Padahal nabinya itu hanya pergi, bukan meninggal, hanya pergi beberapa hari saja. Lagi pula di tengah-tengah mereka masih ada Nabiullah Harun alaihissalam. Mereka melakukan itu. Nah, itu yang membuat Nabiullah Musa alaihissalam marah ya, dan juga menyesal. Nah, itu diungkapkan dengan dua hal, yaitu ghadban dan asifa. Ghadbana mansub dengan fathah ya. Jadi ghadbana halun awwalun min Musa mansub. Jadi hal dari kata hal pertama, hal awal, hal nomor satu dari Musa, yang dari kata Musa mansub jadi nasab. Wa alamatun nasbihil fathah. Tanda nasabnya fathah. Ghadbana ada fathah pada huruf nun. Kenapa dia mansubnya dengan fathah? Ya karena isim mufrad. Tapi tidak boleh tanwin karena mamnu min as-sarf ya. Walam yunawwan, tidak ditanwin li'annahu mamnu'un min as-sarf ya. Salah satu bentuk mamnu' min as-sarf itu kan pola sifat yang berakhiran alif nun, atau syan, jau'an ya. Nah, sama ini ghadban. Kemudian asifan. Nah, ini asifan tanwin karena dia tidak mamnu' min as-sarf. Asifan halun sanin, hal kedua mim Musa dari kata Musa mansub wa alamatun nasbil fathah. Itu contoh yang kedua, ini paling terkenal ini ya. Qaulihi ta'ala dalam suratul Fajr, ini paling belakang-belakang lah ya. Bukan ayat terakhir juga, ayat 28. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau. Engkau ini muannasnya ya, bentuk muannas karena nafs. Ayat sebelumnya itu kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafs itu kan muannas ya. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Disuruh muannas.
irji'i. Ini fi'il amr ya. Dikasih ya mukhatabah di belakang. Karena namanya ya muannasatil mukhatabah. Ya perempuan lawan bicara. Kalau laki-laki irji', kalau perempuan irji'i. Dari kata raja'a yarji'u, fi'il amrnya irji', menjadi irji'i ila rabbiki. Nah, pakai ki karena muannas tah, kepada Rabbmu. Mukhatabnya mukhatabah ya, perempuan. Radiyatan. Nah, ini halnya. Hal dari kata dhamir gitu. Ya, hal dari dhamir. Jadi radiyatan halun awwalun min ya'il mukhatabah, merupakan hal pertama dari ya al mukhatabah mansub wa alamatu nasbihil fathah. Jelas ya? Radiyah itu bentuk isim fa'il dari kata radiyah yarda. Pelakunya radin. Kalau perempuan radiyah ya. Mardiyah ini bentuk isim maf'ulnya. Kalau perempuan mardiyah, laki-laki mardiyun ya. Mardiyatan halun sanin min ya'il mukhatabah mansub wa alamatu nasbihil fathah. Cukup jelas ya? Contoh ketiga dalam surah Al-Fath ya, qaulihi ta'ala ayat 27. La tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhalliqina ru'usakum. Sungguh kalian ya, belum lagi isi klausul yang lain. Tapi kemudian ternyata itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai fatham mubina kan? Sebagai kemenangan yang jelas terang benderang. Kenapa? Nah, ini salah satunya ini. Allah sebutkan ya berkaitan perjanjian itu, la tadkhulunnal masjidal haram, fa'il dari apa? Bukan, kalau amana yu'minu itu af'ala yuf'ilu, fa'ilnya mu'min. Gitu ya. Jadi amanah. Aman. Jadi kalau amanah itu yang jadi amantu amanna. Amana yu'minu yu'minuna tu'minuna. Pelakunya atau fa'ilnya mu'min. Nah, ini pelakunya amin. Bentuk sulasi mujarrad ya, ya. Jamaknya aminun atau aminin. Aminin itu hal pertama. Aminin halun awwalun min fa'il tadkhulun. Merupakan hal pertama dari fa'il tadkhulun. Tadkhulun itu fa'ilnya apa? Waul jamaah. Mana wawunya? Enggak ada. Sebenarnya ada, enggak kelihatan ya. Jadi bentuk asalnya itu tadkhuluna. Jadi kata dakhala yadkhulu ya, kita ubah pelakunya menjadi antum ya, waul jamaah ini. Tadkhuluna. Gini lah. Ini bentuk asalnya. Tapi kemudian diberikan lam taukid, kemudian dikasih nun taukid lagi di belakang. Lam taukidnya tidak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh itu nanti nun taukid. Karena bentuknya jadi begini. Nun taukid itu artinya apa? Ini sukun. Nun taukid itu kan sukun. Ada tapi dikasih tasydid, ya. Begini bentuknya. Nah, ini kan sulit terbaca ini karena sebetulnya di sini ada nun dua di sini kan. Satu sukun, satu fathah. Ini digabung jadi tanwin. Digabung jadi tasydid. Kan tanwinnya tasydid. Begini. Nah, karena bertemu dua sukun, ada tadi sukun di sini pertama kan. Nah, ini enggak bisa dibaca iltiqa'us sakinain. Dihapus. Jadi begini dia. Ya. Nah, tadkhulun. Itu di catatan kaki beliau sampaikan wa huwa waul jamaah. Fa'ilnya itu adalah waul jamaah al-mahzufah yang dihapus litalakhusi min iltiqa'is sakin, untuk terbebas dari bertemunya dua sukun. Jadi litalakhusi min iltiqa'is sakinain. Bacanya mini ya, minil tiqa, bukan mina ya. Itu karena bukan alif lam tambahan. Itu alif lam asli dari kata iltaqa, yaltaqi iltiqa.
Jadi bacanya minil tiqa. Itu paham ya, alif lam asli ya, bukan alif lam tambahan. Jadi kan tulisannya gini, min iltiqa. Gini. Tapi ini wasol ya. Ini polanya iltaqa yaltaqi. Dari kata laqiya, aqiya, bentuk mujarradnya berubah menjadi mazid iltaqa. Ini ya. Ini aslinya iltaqa yaltaqi. Bentuk masdarnya iltiqaan. Iltiqa ini wasol. Nah, karena wasol jangan dibaca mina, tapi mini. Ya. Kalau ini alif lam, seandainya ditambah lagi alif lam, min al iltiqa, nah, baru kita baca mina. Ya. Tapi kan tidak ada alif lamnya. Kenapa tidak boleh alif lam? Karena dia mudhaf. Ada idhofah ini untuknya. Bertemunya iltiqa us-sakinain itu idhofah. Makanya tidak boleh beralif lam, dihapus alif lamnya ini. Nah, jadi alif lam yang ada di sini asli. Ya, makanya dibaca minil tiqa'is sakinain. Dari agar terbebas dari bertemunya dua sukun. Wahuma yaitu mana dua sukun itu? Wawul jamaah. Wawunya tadi kan sukun kan? Tadkhuluna wawunya sukun. Kemudian yang kedua wa nunul ula min nunit taukid. Nun pertama dari nun taukid. Nun pertamanya kan ini tasydid ya, ada dua nun di situ. Nah, karena bertemu dua sukun dihapus wawunya. Makanya kalau dilihat tidak ada wawunya, mana fa'ilnya wawul jamaah? Nah, memang mahzuf. Ya. Jadi aminin halun awwalun min fa'ili tadkhulun mansub wa alamatu nasbihil ya. Ya, tanda nasabnya kata aminin yaitu ya, karena li'annahu jam'u muzakkarin salim, ya. Kemudian kata berikutnya muhalliqina, dalam keadaan mencukur kepala kalian. Itu kan tanda itu menunaikan ibadah haji itu. Berarti akan masuki atau melakukan tahallul ya, masuki menunaikan ibadah setelah menunaikan ibadah haji atau umrah. Itu kan diperintahkan untuk mencukur rambut. Jadi ungkapan muhalliqina ru'usakum maf'ulun bih, ru'usakum itu berarti kaum muslimin nanti akan masuk ke situ bisa menunaikan ibadah. Ya. Jadi muhalliqina halun tsanin mansub wa alamatu nasbihil ya. Li'annahu jam'u muzakkarin salim. Cukup jelas ya? Contoh terakhir. Ini hadis Muslim. Ini hadis kedua ini dalam kitab Arba'in ini. Oh bukan hadis kedua. Ini tentang cerita Nabi SAW itu kan menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang peristiwa hari kiamat. Nah, ini yang beliau sampaikan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Akan dibangkitkan manusia nanti pada hari kiamat dalam keadaan hufatan. Hufatan itu apa? Ya. Tidak memakai alas kaki ya. Uratan, telanjang. Gurlan, tidak berkhitan. Itu ketika mendengar itu Aisyah kan kaget itu. Hah, kok bisa begitu? Sampai Aisyah mengatakan berarti kalau begitu laki-laki perempuan itu yang suruh ba'dhum ila ba'dhin, akan saling memandang satu dengan yang lain. Kan telanjang ini orang ceritanya ini. Nah, tapi Nabi SAW mengatakan ya Aisyah al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzalik. Perkara pada hari itu jauh lebih dahsyat daripada memikirkan yang begitu-begitu itu. Tidak ada lagi orang pikir begitu karena dahsyatnya peristiwa hari itu. Ya. Nah, di situ Nabi SAW menggunakan ungkapan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan. Halnya ada 3. Hufatan itu halun mansub wa alamatu nasbihil fathah. Ini bentuknya jamak taksir ya. Dari kata hafi.
Auratan dari kata arin, telanjang. Ya, ada ara ya uru, aurah, aurat, ya, telanjang ar. Tidak pakai. Ini halun sanin mansub. Wa alamatun nasbihil fathah. Bentuk jamak taksirnya urah. Kemudian gurlan. Gurlan ini jamak dari kata akrol. Ya. Halun salis mansub. Wa alamatun nasbihil fathah. Itu ada catatan kaki di bawah ya. Gurlani al-gurlu ghairul makhtunin. Wa gurlu jam'u agrol ya. Jadi halnya ada 3. Hufatan, uratan, gurlan. Hal dari mana? Hal dari kata an-nas. Ya, manusia dibangkitkan hari dihimpun pada manusia itu pada hari kiamat dalam keadaan. Jadi sekali lagi hal tidak mesti tunggal. Ya, tidak mesti satu, bisa saja lebih, bisa berbilang ya. Bisa 2, bisa 3, ya bahkan lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ikhwafillah rahmatullahi alaikum ulasan kita tentang al-hal ya. Insyaallah pertemuan mendatang kita membahas tentang al-adat. Ya, al-adat ini perlu konsentrasi ekstra ya. Baca-baca memang dulu di rumah ya, kaidah tentang bilangan. Ini tambahan sebetulnya ya, tapi beliau sampaikan karena berkaitan erat juga dengan pembahasan terutama yang kemarin, pembahasan tamyiz. Nah, itu banyak menggunakan angka. Nah, itu nanti ada ketentuan angka yang cukup unik ya dalam bahasa Arab. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.